Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang materi pengertian fungsi dan tujuan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Raidatul Laila Agustina MPD, disusun oleh saya Muhammad Ikib dan Muhammad Yudi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu sejarah kurikulum. Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah bahasa Belanda yaitu Leerplan, yang artinya rencana pembelajaran. Nah, menurut bahasa Inggris atau bahasa nasional, kurikulum itu bisa disebut dengan curriculum. Nah, itu pengertian atau sejarah singkat kurikulum. Nah, adapun pengertian kurikulum, merupakan perangkat pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Adapun penyusunan perangkat pembelajaran harus sesuai dengan keadaan peserta didik. Nah, misalnya kemampuan peserta didik ini bagaimana? Nah, misalnya peserta didik di daerah lain, misalnya kemampuannya kita lihat. Jadi kurikulum itu kita akan jalankan. Nah, adapun tujuan kurikulum yaitu untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang mulia atau pribadi agar peserta didik dapat terjun nantinya kepada masyarakat atau keluarga yang menjadi yang efektif, beriman dan inovatif. Nah, itu tujuan kurikulum. Nah, sedangkan yang akan saya jelaskan yaitu kurikulum 2006 KTSP. Sebuah kurikulum yang konvensional, pendidikannya disusun dan dilaksanakan masing-masing suatu peserta didik kepada peserta didik oleh seorang pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang staf dan standar dan dari pendidikan, struktur mata pelajaran di kurikulum KTSP jenjang pendidikan meliputi kelompok mata pembelajaran, yaitu pertama agama dan akhlak. Nah, yang kedua pembelajaran kewarganegaraan yaitu pribadi kita, dan ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang keempat, yang terakhir jasmani, olahraga dan kesehatan. Dalam kurikulum kurikulum KTSP meliputi beberapa yang penilaian, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, agama dan akidah akhlak. Yang pertama yaitu memberikan pembelajaran akhlakul karimah. Yang kedua tadi yaitu pribadi, yaitu kewarganegaraan, yaitu menjelaskan tingkah laku kewarganegaraan, bagaimana sistem pembelajaran di kewarganegaraan di Indonesia, sejarahnya. Nah, yang kemudian pengetahuan kita, ilmu pengetahuan tentang ilmu umum, dan yang kemudian teknologi disertakan dengan teknologi informasi yaitu dalam pembelajaran kurikulum 2016, dan yang terakhir yaitu jasmani dan rohani, olahraga atau kesehatan. Nah, di situ kita bekalkan peserta didik untuk dalam sistem kurikulum 2003
6 yaitu KTSP. Nah, terima kasih. Kemudian akan disambung oleh teman saya Muhammad Juhdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juhdi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Sistem penilaian kurikulum 2013 yaitu yang pertama nilai sikap, yang kedua nilai pengetahuan, dan yang ketiga adalah nilai keterampilan. Selanjutnya yaitu menurut peraturan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan nomor 60 tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014. Pelaksanaan kurikulum 2013 dihentikan dan sekolah-sekolah untuk sementara kembali menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakan selama 3 semester. Satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan khusus penghentian tersebut bersifat sementara, paling lama sampai tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya yaitu kurikulum revisi. Kurikulum revisi adalah penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dilaksanakan oleh pendidik satuan pendidik, pemerintah, dan lembaga mandiri. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Selain itu, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik bertujuan untuk menilai pencapai standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.